mungkin ini. Oh, salah. Salah, kelompok 4. Iya, malah kelompok 4 yang saya share. Sebentar, saya carikan dulu. Kelompok 1. Recording stopped. Recording in progress. Oke, mohon maaf. Mati sendiri atau mungkin apa ya? Ya, tidak masalah, kita lanjutkan, Ge. Coba saya lihat yang tersedia di daftar tunggu yang siap saya share ini kelompok mana. Nggak usah urut ya. Oke. Ini kayaknya kelompok 4 ini yang sudah siap ini. Mana kok malah salah ya? Sebentar. Oke. Merah muda dan coklat. Ya. Oh, ini lagi ya? Sebentar. Sebentar.
Oke. Kelompok 4, yuk silahkan. Kelompok 4 ini ada di siapa ya, sebentar. Ada di anggotanya siapa saja. Tahu-tahu udah terima kasih aja ini. Di atas, Bun. Iya, laptop saya yang agak sulaya. kursornya sudah tidak mau not sama yang menjalankan. Mau ke atas kursornya, Bu. Kursornya sudah capek, tidak mau. Mbak Aurel, Ardana, Mbak Purnamasari, Mbak Nabilah, Mbak Lili, Siti Nuryani, dan Mbak Widianti. Ya, oke. Siapa yang mau menyampaikan lebih dahulu? Silakan. Saya, Bunda. Siapa sayanya? Nabilah, Bunda. Mbak Nabilah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hukuman bagaimanakah yang boleh diberikan kepada siswa. Ya, oke. Lanjut. Bu Widi, monggo Bu Widi. Bunda Aurel dulu. Bunda Aurel. Ya, saya yang menyampaikan hasil hukumannya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nandula dan Bu Nani. Di sini saya akan menyampaikan slide apa itu hukuman. Hukuman untuk anak itu adalah tindakan yang diambil oleh orang dewasa seperti orang tua atau pengasuh untuk menanggapi perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dalam kasus konteks pendidikan, pemberian hukuman terhadap siswa harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Hukuman yang diperbolehkan itu adalah hukuman yang bersifat mendidik, proporsional, dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku siswa, bukan untuk memberikan penderitaan atau menghukum dengan cara yang merugikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Widianti. Pada Bunda Widianti, silakan. Oke. Berikutnya. Minta izin ya, menyambung dari Bunda Aurel, dari kelompok kami. Dalam penerapan pemberian hukuman itu harus pendidik atau orang tua ya, diantaranya yaitu proporsional ya, proporsionalitas. Apa yang dimaksud dengan proporsionalitas? Di mana ketika hukuman diberikan itu harus tidak terlalu berat atas pelanggaran yang diberikan, atau harus adil ya, jadi tidak merugikan siswa atau merugikan anak. Kemudian mempunyai tujuan untuk mendidik ya, jadi hukuman harus memiliki tujuan mendidik, yaitu membantu siswa memahami kesalahan mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku di kemudian hari gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu penghormatan terhadap martabat siswa. Menghukum dengan cara yang merendahkan atau mempermalukan siswa di depan teman-temannya adalah tidak etis dan tidak merusak dan dapat merusak percaya diri serta harga diri siswa. Jadi itu harus dihindari ya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu hukuman harus memperhatikan prinsip keadilan dan konsistensi ya, di mana hukuman harus diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua siswa. Diskriminasi atau perlakuan yang berbeda yang tidak berdasarkan kriteria objektif dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara siswa. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu harus memperhatikan prinsip penyertaan dialog dan refleksi. Ya. Hukuman yang diberikan sebaiknya disertai dengan dialog antara guru dan siswa untuk membahas mengapa perilaku tersebut tidak dapat diterima dan bagaimana siswa bisa memperbaikinya.
Ini membantu siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk merefleksi dirinya. Begitu Bun. Berikutnya, slide berikutnya akan disampaikan oleh Bunda Purnama. Bunda Purnama, monggo. Ya. Mbak Pur. Katanya pembelajaran dan pengembangan karakter, hukuman yang edukatif dan konstruktif membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan karakter yang lebih baik. Mereka memahami nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati. Alasan yang kedua, membangun lingkungan yang aman dan positif. Hukuman yang adil dan proporsional membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Siswa merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan bahwa perilaku buruk tidak turun ke bawah belum. Maaf. Ya. Baik, mereka memahami nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati. Yang keempat, membangun lingkungan yang aman dan positif. Hukuman yang adil dan proporsional membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Siswa merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan bahwa perilaku buruk tidak akan dibiarkan begitu saja. Lanjut. Alasan, menghormati hak dan martabat. Menghormati martabat dan hak asasi siswa membantu menjaga hubungan positif antara guru dan siswa. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat yang timbal balik. Ya. Mencegah dampak negatif, menghindari hukuman yang merendahkan atau mempermalukan siswa membantu mencegah dampak negatif seperti penurunan harga diri, kecemasan, atau kebencian terhadap sekolah. Ampun, Bun. Ya. Sudah selesai. Sudah, Bun. Sudah selesai. Oh iya. Oke. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, mungkin ada kelompok lain yang akan menanggapi. Silakan. Ya, monggo silakan. Sebenarnya materi ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Hanya garis besarnya saja. Nah, ini di kelompok 4 ini dijabarkan secara rinci terkait dengan pemberian hukuman. Bagaimana caranya, ya, prinsip memberikan hukuman yang benar itu seperti apa dan alasan-alasannya, ya, alasannya apa, kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan itu apa saja, begitu. Jadi memang ketika kita memberikan satu hukuman, ya, itu memang tidak boleh sembarangan. Yang pertama yang harus kita ingat adalah ketika kita memberikan satu hukuman itu memang itu sebagai suatu hal yang terpaksa sekali. Itu adalah alternatif terakhir yang boleh, ya, yang boleh diambil ketika sudah tidak ada pilihan yang lain, sudah mentok begitu. Artinya apapun yang sudah dilakukan untuk membantu siswa dalam rangka untuk belajar siswa, untuk mencapai tujuan pendidikan si siswa itu sudah mentok, sudah tidak ada yang lain, itu baru boleh mengambil cara dengan memberikan hukuman. Hanya saja hukuman tidak boleh semena-mena, tidak boleh semau kita sendiri gitu. Artinya memang ada aturannya, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, ya, yaitu prinsip moral yang harus dipenuhi oleh pendidik dalam memberikan hukuman kepada siswa. Itu yang jelas, hati-hati sekali. Kemudian dengan hukuman itu diharapkan akan memperoleh tujuan yang diharapkan, kan malah meninggalkan trauma.
bukan meninggalkan suatu hal yang buruk yang berdampak tidak baik, semakin memperparah keadaan gitu, ya. Nah, perlu juga diberikan alasan ataupun diberikan pengertian kepada si siswa itu mengapa kok perilaku siswa itu salah. Kita harus diberi penjelasan, karena tidak sedikit orang atau anak yang sebenarnya itu melakukan suatu tindakan yang salah itu tidak paham. Mengapa toh kok saya seperti ini salah begitu? Nggak ngerti gitu. Karena mungkin perbedaan pola asuh ya antara rumah dengan sekolah begitu. Perlu dipahamkan. Ya. Kalau seperti itu salah, mengapa salah? Itu harus dipahamkan gitu. Jadi si anak atau murid tersebut itu melakukan perilaku itu betul-betul paham, perilaku yang bermakna gitu. Sama seperti kita memberikan pembiasaan ya, memberikan pembiasaan kepada siswa. Kita memberikan pembiasaan misalkan berdoa atau mengucapkan salam atau berdoa atau hafalan surat-surat pendek ya bagi yang sekolah yang berbasis Islam. Itu juga harus kita jelaskan maknanya. Jangan sampai si anak tersebut hafal, doa-doa itu hafal, doa surat-surat pendek juga hafal, tapi tak tahu maknanya. Itu sama ketika kita nyanyi lagu barat, tak tahu artinya, jadi mau rafalan saja. Makanya kan kadang-kadang ada ya anak-anak sekarang itu kita temui kasus ya, bukan semua, tapi kita temui kasus seorang anak yang bagus sekali hafalan Al-Qur'annya, surat-surat pendeknya bagus sekali, sholatnya juga bagus, tapi kadang-kadang perilakunya itu bertolak belakang gitu. Mengapa demikian? Karena dia melakukan itu tak tahu maknanya. Jadi yang terpenting sekarang adalah memberikan pemahaman kepada siswa. Jika dia melakukan suatu hal itu harus betul-betul tahu maknanya, ngerti artinya gitu lah. Kalau doa mau makan seperti ini artinya itu apa gitu. Jadi anak betul-betul melakukan hal tersebut dengan melibatkan rasa, bukan hanya sebatas menghafal gitu. Oke, ada yang mau menanggapi tidak? Kalau tidak, ganti dengan kelompok yang lain. Oh, ada Mbak Roasih Megalina. Silakan Mbak Asih. Tidak dengar. Mikrofonnya dipencet itu mesti. Mikrofonnya sayang. Ya, harusnya dengan contoh ya Bu, misalkan hukuman proporsionalitas itu hukumannya seperti apa gitu. Terus tujuannya untuk contohnya tujuan hukuman itu tuh apa gitu kan ya, harus menjelaskan dan bercontoh itu. Jadi tahu jelas apa hukuman ini tujuannya ini itu. Ini prinsip ya yang diterangkan oleh kelompok 4 yang terkait dengan tujuan mendidik, penghormatan. Ini prinsip ya, bukan contoh, tapi prinsip dalam prinsip moral yang harus dipenuhi oleh seseorang memberikan hukuman kepada siswa gitu. Ini prinsipnya dia perlu contoh ya. Iya, proporsionalitas nggak perlu, karena ini prinsip proporsionalitas, kemudian ada tujuan mendidiknya, kemudian keadilan dan konsistensi itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Iya, ya, ini bukan contoh hukuman, tapi ini adalah beberapa prinsip moral yang harus dipenuhi dalam memberikan hukuman kepada siswa. Gitu Mbak Sih. Oke. Ya, oke. Terima kasih.
Kita lanjut kelompok yang lain. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Tepuk tangannya tapi tidak berbunyi. Karena semuanya di unmute kan. Bunyi aja. Ya. Oh, itu ada Mbak. Oh ya, tepuk tangan. Iya. Tepuk tangannya ada gambarnya ya, Mbak Yulia Citra, Mbak Rina. Oke. Ya, sebentar. Saya mau cari lagi. Nonton kene piye? Siap-siap. Nah, ini. Silahkan kelompok 2. Maka siapa yang mau membuka dulu? Ya Bun, terima kasih. Oke, ya. Dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Nani dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mau presentasikan untuk tugas makul EPK pada siang hari ini ya. Dan di sini kami tugas yang kami buat itu tentang macam-macam teori etika. Sebelumnya kami ingin perkenalkan dulu kelompok kami terdiri dari 6 mahasiswa. Yang pertama Leni Rahmawati, yang kedua Bu Irma Yulianti Ningsih, yang ketiga Bu Sri Mulya Ningsih, yang keempat Bu Nur Afifah, yang kelima Bu Khalifatul Umi Hidayah, dan yang keenam Ibu Fatihatul Malihah. Iya. Ya. Untuk macam-macam teori etika itu terdiri dari 7 macam teori ya. Yang pertama yaitu teori deontologi, yang mana benar salah suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat tindakan itu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya, benar salah suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat tindakan itu, melainkan ada cara bertindak yang begitu saja terlarang. Mungkin nanti bisa saya jelaskan gambarannya dari contoh ya teman-teman ya. Untuk contohnya, slide selanjutnya Bunda. Oke. Misalnya untuk contoh teori deontologi ini, dia itu sudah paham kalau peraturan sekolah itu sebenarnya itu harus memakai sepatu. Jadi memakai sandal saat berangkat sekolah tanpa tanya terlebih dahulu tentang peraturan sekolah. Sedangkan pada umumnya sekolah itu ya memakai sepatu. Nah intinya dia sudah paham, oh aturan sekolah itu memang ya pakai sepatu, tapi tanpa dia bertanya, dia ya pakai sandal aja gitu Bunda. Mungkin salah satu untuk contoh di kehidupan sehari-hari mungkin katakanlah seperti ini. Misalnya dia berbohong tapi untuk melindungi orang lain, sedangkan dia itu sendiri tahu bahwa berbohong itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi berbohong itu jadi boleh gitu. Katakanlah seperti itu. Artinya dari sebab akibat itu tadi ya Bunda ya, untuk yang contoh teori deontologi itu tadi. Gitu. Mungkin untuk teori berikutnya akan dijelaskan oleh Bunda Afifah. Oh, ini masih ya, Bu? Maaf. Dari teori deontologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama rasional monis, yang kedua tradisional deontologi, dan yang ketiga intuitionalistik pluralis. Yang mana yang dimaksud adalah satu, rasional monis itu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua,
tradisional deontologi itu merupakan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan perintah Tuhan. Untuk yang ketiga, intuitionistik pluralis, ini tindakan yang sesuai aturan moral atau kewajiban yang harus diikuti. Jadi ada beberapa definisi Bunda. Ya, kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Bunda Afifah. Silakan Bunda Afifah. Oke, selamat siang Bunda. Assalamualaikum. Melanjutkan tentang teori tadi. Yang kedua adalah teori teleologis. Ya, teori teleologis adalah kriteria penilaian sebuah perbuatan baik atau buruk yang berupa manfaat, kesenangan, atau kenikmatan. Nah, pada teori ini itu dibagi menjadi dua. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah kesenangan atau hedonisme. Yang kedua, manfaat atau akibat utilitarisme. Selanjutnya Bunda sebagai contohnya. Mohon maaf. Iya. Kurang ke atas Bunda. Sebentar. Nah, kursor saya sedang bermasalah. Ya, oke. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Dengan langsung aja bicara nanti kok. Nah. Oke. Kelemahan teori teologis, kelemahan dan kelebihan yang Bunda, jadi ada plus minusnya sebenarnya. Yang pertama untuk kelemahannya adalah dapat disalahgunakan penguasa untuk kepentingan pribadi. Semisal seperti dunia politik ya, mungkin agak jauh sebagai sampelnya. Tapi sering kita terjadi seperti itu. Yang berbicara tentang kepentingan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi pada dasarnya kepentingan itu untuk dirinya sendiri. Mengatasnamakan orang lain, tapi ternyata untuk dirinya sendiri. Sementara kelebihannya adalah menjadi seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mempertimbangkan baik dan buruknya untuk orang lain dan diri sendiri. Jadi semisal kita melakukan sesuatu itu, kira-kira baik nggak ya untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri. Begitu Bunda. Selanjutnya untuk teori selanjutnya bisa disampaikan ke Bunda Irma. Monggo Bunda Irma. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teori yang ketiga, Bun, di sini adalah teori egoisme. Di mana egoisme itu adalah sikap seseorang yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Seseorang dengan sikap ini seringkali bertindak semena-mena terhadap orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, dari teori egoisme ini terdapat dua jenis egoisme ya Bun, yaitu yang pertama egoisme psikologis dan yang kedua egoisme etis. Slide selanjutnya Bun. Nah, di sini akan saya jabarkan tentang egoisme psikologis. Teori egoisme psikologis yang menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya egois dan hanya termotivasi oleh kepentingan pribadi. Teori ini kontras dengan egoisme etis karena tidak
Duh, sebentar. Recording in progress. Utilitarianisme mengedepankan kebaikan sebaik-baiknya untuk sebanyak mungkin orang. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya. Misalkan contohnya akibat, tujuan, atau hasilnya. Setiap perbuatan itu pasti ada suatu konsekuensi. Seperti itu, Ibu. Misalkan kita merusak barang orang, itu berarti kita harus mengganti barang orang tersebut, intinya seperti itu. Kemudian, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Kemudian, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Nah, di sini misalkan kita sama-sama bekerja nih Bun, sama-sama bekerja di suatu tempat yang sama, otomatis kita akan menuntut hak yang sama, ingin mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan orang lain, contohnya seperti itu. Kemudian lagi ya, slide selanjutnya. Nah, beberapa kritik yang dilontarkan terhadap paham isi dan lain, sebagaimana paham egoisme, utilitarisme juga harus menekankan tujuan atau manfaat pada pencapaian kebahagiaan dunia dan mengabaikan aspek rohani atau spiritual. Utilitarisme mengorbankan prinsip keadilan dan individu minoritas demi keuntungan sebagian besar orang. Nah, di sini berarti intinya gini, Bun. Diri sendiri ya, Bun. Tapi kalau utilitarisme itu ya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Makan ya, Bun. Kemudian tidak mengorbankan prinsip keadilan, tetapi mementingkan diri sendiri juga kalau bisa menguntungkan orang lain. Jadi saling menguntungkan, intinya seperti itu. Oke. Monggo untuk slide selanjutnya Bunda bisa diteruskan oleh teman yang lain, yaitu oleh Bunda Yani untuk teori yang kedua. Terima kasih Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, maaf agak berisik di sini. Ya, terima kasih. Untuk teori selanjutnya yaitu teori hak. Teori hak itu menurut teori hak itu suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi teori kewajiban karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.
Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu hak hukum atau regulatory, hak atau kemanusiaan, moral human right, hak kontraktual right. Ini saya ambil contohnya itu kewajiban warga untuk membayar pajak, terus kewajiban warga untuk membayar iuran kematian di setiap RT RW, terus kewajiban warga untuk membayar iuran sampah. Jadi memang di sini sebenarnya hak warga untuk memenuhi kewajibannya gitu pun, untuk membayar seperti pajak itu, kayak iuran kematian juga, iuran sampah. Jadi memang ada kewajibannya gitu pun. Ya pun, monggo slide selanjutnya pun, monggo Bunda Oning. Baik Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Ibu Sri Mulyaningsih, yaitu teori etika teonom. Apa itu teori etika teonom? Adalah merupakan salah satu contoh teori yang dilandasi oleh filsafat Kristen, bahwa karakter oleh moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian kehubungan dengan kehendak Allah, tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia yang bersifat duniawi. Selanjutnya Bunda. Tapi pokoknya di mbak jemur nih di. Sabar ya. Kursor saya sedang bermasalah. Jadi saja langsung di ini contoh penerapannya saja. Nah ini ya. Langsung. Contoh penerapan etika teonom dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghindari perilaku yang dianggap dosa atau melanggar. Contohnya, mengambil barang orang lain tanpa izin, berbohong, atau berbuat jahat. Yang kedua, mempraktikkan kebaikan dan toleransi terhadap orang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam, yaitu berbuat baik terhadap sesama, tidak merendahkan atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, mencari kebijaksanaan dan panduan dalam keputusan kepentingan dari ajaran agama, yaitu seperti mengambil keputusan tentang karir, pernikahan, atau keputusan besar. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Bu Fatihah Malihah. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori etika yang terakhir ialah teori etika keutamaan. Teori etika keutamaan adalah teori etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Yang dimaksud dari etika keutamaan itu lebih mengutamakan tentang karakter moral Bunda, atau tindakan yang dijalani setiap harinya oleh setiap orang individu. Terus contoh etika keutamaan seperti kejujuran, penting untuk dimiliki karena berguna dalam pengembangan karakter moral setiap individu. Slide selanjutnya Bunda. Contoh etika keutamaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang anak muda memiliki sopan santun ke orang lain yang lebih tua dengan tata bicara yang bertata krama dibanding bicara dengan teman yang seumurannya. Yang dimaksud dari contoh ini itu tentang anak muda itu harus tahu, harus menghormati yang lebih tua dibanding teman sebayanya gitu loh Bunda. Terus yang terakhir, slide selanjutnya Bunda. Contoh
etika keutamaan untuk diterapkan, yaitu 1. Kejujuran, 2. Kesederhanaan, 3. Integritas, 4. Keadilan, 5. Kasih sayang, 6. Kedisiplinan. Dari contoh kejujuran, yaitu harus diterapkan dan diajarkan sesegera mungkin bagi anak-anak, harus diajari kejujuran dari usia dini. Kedua, kesederhanaan. Hidup harus sederhana, Bunda, mulai dari pakaian, penampilan, terus kendaraan, terus integritas itu jujur dan dapat dipercaya ketika mendapatkan suatu amanah, bertanggung jawab dan komitmen. Keempat, keadilan itu mengembangkan sikap adil pada sesama, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat, suka melakukan kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kemajuan yang merata serta memiliki keadilan sosial. Kelima, kasih sayang. Kasih sayang itu seperti peduli, menjenguk teman sakit, terus menghibur teman yang menangis, terus membantu keperluan yang lain lah, Bunda. Terus yang terakhir itu kedisiplinan. Kedisiplinan itu harus tahu mengatur waktu dengan sebaiknya, terus patuh terhadap aturan, konsisten, dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sudah, Bunda. Oke. Mungkin ada tanggapan, nggih? Terima kasih untuk kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silahkan. Mungkin penjelasan ketika kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, penjelasan mungkin ada catatan-catatan terkait dengan apa yang sampaikan. Boleh penjelasan menanggapi, menambahi atau bertanya, silahkan. Masih ada waktu 5 menit, silahkan. Dan saya rasa ini juga waktu yang tanggung ya. Kalau saya buka satu kelompok lagi ini enggak mungkin cukup. Nah, artinya satu pertemuan hanya cukup untuk 2 kelompok. Karena memang kelompok 2 ini luar biasa, rinci sekali nggih. Dan mungkin mencari referensinya luas ini. Jadi banyak teori-teori yang dikemukakan. Yang intinya itu sebenarnya antara teori yang satu dengan yang lain itu hampir sama ya. Memang masing-masing ahli itu memberikan nama teorinya tuh berbeda-beda dengan ahli yang lain gitu. Yang sebenarnya hasilnya atau muatan dari teori itu hampir sama gitu ya. Ya enggak apa-apa, ini lebih memperkaya referensi kita terkait dengan teori etika, okay? Ya, seperti teori egois dan utilitarianisme. Apa itu nyebutnya? Itu adalah intinya adalah 2 teori yang bertentangan ya. Kalau ego itu kan teori yang mengedepankan kepentingan diri sendiri, mengutamakan kepentingan diri sendiri gitu ya. Itu semua orang punya ya, semua orang memiliki ego semua, karena itu adalah fitrah ya, fitrah dasar manusia itu adalah punya rasa ego. Hanya saja ego itu akan menjadi dominan atau tidak gitu. Itu tergantung pada pola asuh ya, pola asuh yang diberikan oleh orang tua, oleh sekolah, oleh lingkungan gitu nih. Kemudian ada lagi nih satu yang membuat saya bete, ini kursor saya, kenapa ya? Libur 1 hari kemarin nggak saya pakai, tapi sudah bermasalah.
Harus 24 jam saya pakai ini laptop. Ada kalanya kan suatu media pembelajaran itu harus diistirahatkan ya. Tapi laptop saya ini tidak mau diistirahatkan. Kalau diistirahatkan malah seperti ini. Dia tidak mau manut sama yang punya. Laptopnya tantrum, Bunda. Ya. Maunya diajak kerja terus. Nah, kemudian yang teori utilitarianisme itu kan mengedepankan kepentingan umum gitu ya, termasuk ada teori hak dan sebagainya. Monggo ini hasil kerja dari kelompok 2 ini bisa penyian gunakan untuk bahan referensi tambahan untuk memperkaya khasanah pengetahuan penjenengan semuanya terkait dengan etika profesi kependidikan. Termasuk tadi yang kelompok 4 itu juga tolong di save ya, sebagai tambahan ilmu gitu. Jadi tidak harus kita itu bersumber dalam pada satu materi saja, tapi tambahan dari teman-teman itu bagus sekali, tambah ilmu, tambah paham gitu nggih. Jangan sebaliknya, tambah referensi malah tambah mumet gitu. Tambah yang dibaca malah tambah mumet gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Memang saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa untuk teori-teori yang terkait dengan etika profesi kependidikan itu memang tidak cukup dibaca hanya sekali. Bacanya berulang-ulang kali. Mbak Roasih mau tanya apa itu? Yuk silakan. Ya Bun, ngapunten. Itu kan punya kelompok saya sudah jadi. Kalau mau direvisi boleh nggak Bun? Boleh. Boleh nje. Boleh, tapi ada tapinya. Kalau penyian revisi berarti uploadan penyian juga harus penyian ganti. Itu yang diupload di Spada itu jangan ganti juga. Nanti percuma juga dong kalau misalkan hasil kerjanya atau tugasnya penyian revisi tapi di Spada yang nyandal masih yang lama gitu, yang belum kan itu sebagai bahan nanti saya koreksikan di situ, ditambah dengan hasil penyian presentasi ini juga nambah. Jadi makanya saya sampaikan bahwa untuk pematerinya, presenternya itu jangan hanya seorang, satu kelompok 6 orang ya biar bicara semuanya, gantian gitu, biar semuanya mendapatkan tambahan nilai kan gitu. Itu kalau saya tidak berdasarkan seperti ini, saya mau ambil nilai dari mana dong? Kan saya juga nggak bisa ngarang ya, apalagi saya juga nggak pernah ketemu langsung dengan penjenengan. Jadi sayanya dasarnya hanya pada tugas-tugas yang penjenengan upload itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keaktifan penjenengan ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap maya daring seperti ini. Saya hanya bisa itu. Kalau penjenengan diam saja di situ tanpa ada reaksi, tanpa ada aktivitas, saya juga nggak bisa memberikan suatu nilai gitu. Oh Mbak Len itu diem aja, nggak pernah dengar suaranya saya nggak pernah dengar misalnya. Saya gimana mau memberikan nilai? Kan ya repot, saya harus ngarang, nggak bisa saya ngarang. Itu. Nah, Mbak Asih, oh ini aktif orangnya. Kemudian misalkan apa yang disampaikan ketemu nalar begitu, itu bisa. Jadi tolong permudah saya untuk melakukan pekerjaan saya gitu. Ya Bun, sangat Bun. Iya, aktif sekalian udah ketahuan aku apal jenengan itu. Tapi yang diem sekalian ya udah langsung aja kan, enak itu. Oke, gitu nggih, karena waktunya tidak cukup untuk satu kelompok lagi. Saya rasa untuk presentasinya sudah sampai di 2 kelompok saja dulu. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari penjenengan. Nah ini mati-mati terus nih, tantrum nih, betul kata penjenengan, laptop saya tantrum ini, betul tantrum. Gimana lagi nih? Tantrum. Oke, sebelum tantrumnya kebablasan ini saya tutup dulu ya. Ini mungkin sedang wukuf ini. Ikut-ikutan wukuf.
itu Dunti. Aduh. Ya iki. Oke, terima kasih sekali atas atensi penjelasan semuanya. Berhenti juga ini. Halo, 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 halo Bandung. Dengar tidak? Iya. Tapi di layar saya enggak ada ini. Oke, oke, kalau gitu sambil menunggu layarnya muncul, ya, saya tutup dulu. Jangan lupa untuk presensi dan juga ini berarti layar saya yang bermasalah ini. Penyiar tidak muncul di layar saya, tapi suara saya terdengar. Berarti masih hidup ya. Oke, untuk minggu depan persiapkan 4 kelompok yang belum presentasi untuk mempersiapkan diri. Itu saya tidak bisa menyebut kelompok mana nanti yang akan tampil gitu ya, sesuai dengan feeling saya saja nanti kelompok berapa dari 4 kelompok yang belum gitu. Tetap sambil mempelajari PowerPoint yang saya kirim. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf jika hari ini tidak maksimal dalam membersamai penjenengan karena memang ada beberapa kendala yang terjadi gitu. Itu di luar kendali saya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu. Ya, selamat untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Sami-sami Bunda. Ya, sami-sami Bunda. Siap untuk membuat sate. Sate gulai. Ya, sate kere jangan dong. Sate kaya. Sudah mulai nih nyiapkan tusukan, nyiapkan bumbu-bumbu gitu ya. Panas Bunda. Terima kasih Bu, selamat sore. Oke, assalamualaikum. Aduh, ini. Waalaikumsalam.